Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Amalia Ayu Prasadani dengan 3 digit NPM terakhir 220. Perkenalkan, nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Salam, perkenalkan saya Yelira Enumbi, NPM akhir 418. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang statement of cash flows, memberikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan, serta menjelaskan perubahan kas dari operating, investing, dan financing activities. Laporan ini berguna untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas masa depan, membayar dividen dan kewajiban, serta memahami perbedaan antara net income dan arus kas operasi. Selain itu, laporan ini membantu pengguna mengetahui transaksi kas dan non-kas yang menyebabkan perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas selama periode berjalan. Selanjutnya, di slide kedua ini menjelaskan tentang classification of cash flow atau statement of cash flow. Mengklarifikasikan arus kas menjadi ada 3 bagian. Yang pertama ada operating activities, yaitu arus kas dari kegiatan utama perusahaan seperti penerimaan dari penjualan dan pembayaran kepada pemasok serta karyawan, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan kas dari operasional. Yang kedua ada investing activities, arus kas terkait pembelian atau penjualan aset jangka panjang dan pinjaman, mencerminkan penggunaan kas untuk investasi yang menghasilkan manfaat masa depan. Dan yang terakhir ada financing activities, arus kas terkait pendanaan seperti pinjaman, pembayaran utang, dan penerimaan modal dari pemilik, berguna untuk memprediksi klaim terhadap kas di masa depan. Di slide selanjutnya ini menjelaskan tentang cash dan cash equivalents plus format statement of cash flow, yaitu aset sangat liquid yang mudah dicarikan dan memiliki resiko perubahan nilai yang sangat kecil, biasanya dengan jatuh tempo 3 bulan atau kurang. Contohnya ada treasury bills, commercial paper, dan money market. Kalau format statement of cash flow itu menyajikan arus kas secara terpisah berdasarkan operating, investing, dan financial active dengan mencatat setiap penerima dan pengeluaran kas secara gross, tidak disaling hapus. Laporan ini menunjukkan perubahan kas bersih periode berjalan serta saldo awal dan akhir kas. Terus di situ ada tabel. Jadi penjelasan dari tabel itu adalah format standar laporan arus kas yang berisi bagian operation activities dimulai dari net income lalu disesuaikan dengan item non-kas, depresiasi, perubahan piutang, persediaan, dan lainnya untuk mendapatkan net cash provided by operating active. Selanjutnya ada bagian investing active, yaitu mencatat kas yang dipakai atau diterima dari pembeli atau penjual aset jangka panjang. Yang ketiga ada bagian financial active, yaitu mencatat kas dari pinjaman, pembayaran utang, penerbitan saham, dan pembayaran dividen. Yang keempat ada net increase atau decrease in cash, hasil total dari ketiga aktivitas. Yang terakhir ada cash at beginning and then end of period, untuk menunjukkan perubahan saldo kas selama periode tersebut. Di slide terakhir atau di slide 4 ini ada preparing the statement of cash flow atau penyusunan statement of cash flow tidak memakai adjusted trial balance, tetapi membutuhkan data perubahan akun dan informasi arus kas. Sumber data utamanya itu ada 3. Yang pertama ada comparative statement of financial position, yaitu menunjukkan perubahan aset, liabilitas, ekuitas dari awal sampai akhir periode. Yang kedua ada current income statement, yaitu membantu menentukan arus kas dari aktivitas operasi. Dan yang terakhir ada select transaction data, memberikan detail transaksi untuk mengetahui sumber dan penggunaan kas. Proses penyusunan meliputi 3 langkah. Yang pertama ada menentukan perubahan kas selama periode. Yang
kuda menentukan arus kas bersih dan operation aktivitas, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menentukan arus kas dari investing dan finishing activities. Lalu di sini juga ada tabel. Jadi maksud dari tabel tersebut adalah comprehensive statement of financial positive untuk perusahaan tax consult. Tabel ini menunjukkan posisi keuangan awal tanggal 1 Januari 2022 dan akhir tahun Desember 31 2022 serta perubahan setiap akun. Fungsinya ada dua, yaitu melihat akun mana yang naik atau yang turun. Kedua, ada menentukan apakah perubahan itu sumber kas atau penggunaan kas menjadi dasar penyusunan statement of cash flow. Contoh dari tabel yang pertama ada akun receivable naik 36.000, berarti ada pendapatan yang belum diterima kas. Cash naik 49.000 menunjukkan total peningkatan kas tahun tersebut. Ketika ada ordinary share naik 60.000, perusahaan dapat kas dari penerbitan saham. Terus ada retained earning naik 20.000 menunjukkan laba di tahun bertambah. Dan yang terakhir ada account payable naik 5.000, perusahaan menunda pembayaran sehingga menambah kas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai step yang ketiga, yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pembiayaan. Nah, setelah perusahaan itu telah menentukan item-item yang memengaruhi net cash dari aktivitas operasi, langkah berikutnya adalah menganalisis perubahan pada akun-akun lain di laporan posisi keuangan. Nah, untuk tax consultants, analisis ini itu memberikan gambaran tentang bagaimana transaksi tertentu itu memengaruhi arus kas dari aktivitas investasi maupun pendanaan. Misalnya, peningkatan pada akun land atau tanah itu menunjukkan bahwa perusahaan telah membeli tanah senilai 70.000 dan ini merupakan aktivitas investasi yang menggunakan kas. Nah, hal serupa juga terlihat dari peningkatan akun buildings dan akumulasi penyusutannya. Nah, selain itu, peningkatan pada akun equipment sebesar 68.000 juga menunjukkan adanya pembelian peralatan baru menggunakan kas, sehingga kembali mencerminkan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Nah, kenaikan pada akumulasi penyusutan peralatan itu tidak memengaruhi kas karena penyusutan hanyalah penyesuaian akuntansi. Nah, beralih ke aktivitas pendanaan, kenaikan bonds payable sebesar 150.000 menunjukkan bahwa perusahaan itu menerbitkan obligasi dan menerima kas dari transaksi tersebut. Nah, hal ini menjadi arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Sementara itu, kenaikan retained earning sebesar 116.000 berasal dari dua faktor, yaitu net income 134.000 yang menambah saldo serta pembayaran dividen sebesar 18.000 yang menguranginya. Nah, net income ini sudah diolah dalam bagian operating activities, sedangkan pembayaran dividen dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas beberapa poin penting yang perlu diingat saat menyusun laporan arus kas. Nah, pertama, laporan arus kas ini disusun dengan menggunakan laporan posisi keuangan komparatif, yaitu membandingkan neraca awal dan akhir periode. Nah, dari perubahan angka-angka inilah kita menelusuri transaksi apa saja yang memengaruhi kas. Selain itu, kita juga perlu melakukan analisis pada beberapa akun tertentu untuk memastikan semua informasi terkait kas itu sudah tercakup. Nah, lalu yang kedua, kita harus menganalisis perubahan pada akun laba ditahan. Nah, perubahan saldo laba ditahan itu tidak bisa dilihat begitu saja, karena bisa berasal dari laba bersih, dividen, atau penyesuaian periode sebelumnya. Nah, jadi penting untuk mengetahui penyebabnya agar arus kas yang dicatat itu benar dan juga sesuai. Nah, yang ketiga, laporan arus kas harus mencatat semua transaksi yang benar-benar mempengaruhi kas, baik yang menambah maupun mengurangi kas. Artinya, hanya perubahan yang melibatkan kas secara nyata yang dilaporkan. Nah, yang terakhir, kita harus ingat bahwa beberapa transaksi bersifat non-kas, seperti penyusutan, amortisasi, atau penurunan nilai aset. Nah, walaupun muncul di laporan laba rugi, transaksi ini tidak melibatkan perpindahan kas
sehingga tidak dianggap sebagai arus kas. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa penyesuaian yang harus dilakukan untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung atau indirect method. Nah, bisa dilihat pada gambar di slide ini, itu menjelaskan bagaimana perusahaan itu menyesuaikan laba bersih untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Nah, pada metode ini perhitungan dimulai dari laba bersih, lalu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai akun yang tidak berdampak langsung pada kas. Nah, item-item itu seperti penyusutan, amortisasi, atau kerugian penjualan aset ditambahkan kembali karena meskipun mengurangi laba, sebenarnya itu tidak mengeluarkan kas. Nah, sebaliknya beberapa item itu perlu dikurangkan. Misalnya keuntungan penjualan aset atau kenaikan piutang, karena hal tersebut menambah laba atau menunjukkan pendapatan yang belum diterima secara kas. Selain itu, perubahan pada akun operasional seperti persediaan, piutang, utang usaha, dan beban dibayar di muka itu juga memengaruhi kas sehingga perlu disesuaikan. Nah, melalui penambahan dan pengurangan ini, laba bersih dapat diubah menjadi jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sehingga mencerminkan kondisi kas yang sebenarnya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam materi arus kas bersih dari aktivitas operasional dengan menggunakan metode direct atau langsung. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah, itu menunjukkan bagaimana net cash flow dari aktivitas operasional itu dihitung dengan menggunakan metode langsung atau direct method. Nah, pada sisi kiri itu ditampilkan cash receipt, yaitu semua penerimaan kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan seperti penerimaan dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, serta penerimaan bunga dan dividen dari pinjaman atau investasi. Nah, sementara itu pada yang sebelah yang di tengah itu terdapat cash payments, yaitu seluruh pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk mendukung operasional, termasuk pembayaran kepada pemasok, gaji karyawan, biaya operasional, pembayaran bunga, dan pembayaran pajak. Nah, inti dari metode langsung ini adalah menghitung arus kas bersih dengan cara mengurangkan total cash receipt dengan total cash payments. Nah, hasil akhirnya adalah angka net cash provided by operating activities, yaitu seberapa besar kas bersih yang benar-benar dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan selama periode tertentu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh ilustrasinya. Di sini Drogba itu memulai operasinya pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, mereka ini memiliki informasi neraca keuangan yang dipilih sebagaimana tercantum di bawah ini. Nah, yang pertama itu terdapat properti, plant and equipment sebesar 90.000, lalu inventory atau persediaan 160.000, accounts payable 60.000, accrued expense payable 20.000, accounts receivable 15.000, prepaid expense 8.000, dan kas sebesar 159.000. Nah, lanjut, laporan laba rugi Drogba per 31 Desember 2022 dan informasi tambahan itu juga bisa dilihat sebagai berikut. Nah, jadi di sini diketahui net income-nya itu sebesar 112.000 dan di sini juga ada informasi tambahannya, yaitu dividen sebesar 70.000 itu diumumkan dan dibayarkan secara tunai atau kas. Kemudian informasi yang kedua, kenaikan utang dagang dihasilkan dari pembelian barang dagangan, dan yang ketiga, biaya dibayar di muka dan utang biaya masih harus dibayar berkaitan dengan biaya operasi. Nah, lalu di sini juga disebutkan bahwa piutang usaha meningkat sebesar 15.000. Nah, oleh karena itu penerimaan kas dari pelanggan bisa dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Nah, jadi rumusnya itu dimulai dari sales revenue atau penjualan menurut laporan laba rugi. Tetapi angka penjualan tersebut masih bersifat akrual, artinya belum semuanya diterima dalam bentuk kas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan pada akun accounts receivable. Jika terjadi penurunan piutang usaha, berarti pelanggan lebih banyak membayar utangnya, sehingga kas yang diterima bertambah. Maka penurunan piutang ditambahkan ke penjualan. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan piutang usaha, berarti ada penjualan yang belum dibayar sehingga
kas yang diterima sebenarnya itu lebih kecil, maka kenaikan piutang dikurangkan dari penjualan. Nah, jika kita lihat dari ilustrasi ini, maka untuk mendapatkan angka penerimaan kas sebenarnya, peningkatan piutang tersebut harus dikurangkan dari total penjualan. Nah, perhitungan ini terlihat jelas pada gambar di sebelah kanan slide ini, yakni 780.000 itu dikurangi dengan 15.000 yang menghasilkan cash receipt sebesar 765.000. Nah, selanjutnya Drogba juga dapat menentukan penerimaan kas dari pelanggan dengan menganalisis akun piutang usaha, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, dalam tabel yang ditampilkan, saldo awal piutang pada 1 Januari itu adalah 0. Kemudian selama tahun berjalan terjadi penjualan sebesar 780.000 yang menambah saldo piutang. Di sisi lain terdapat penerimaan kas dari pelanggan sebesar 765.000 yang mengurangi saldo piutang. Nah, setelah semua transaksi itu dicatat, saldo akhir piutang pada 31 Desember menjadi 15.000. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bayaran tunai kepada pemasok. Drogba melaporkan harga pokok penjualan sebesar 450 pada laporan laba rugi. Pada tahun 2022, persediaan Drogba meningkat sebesar 160. Perusahaan menghitung kembalian sebagai berikut. Harga pokok penjualan 450 ditambah dengan kenaikan persediaan 160 dan pembelian 610.000. Lalu Drogba juga dapat menentukan pembayaran tunai kepada pemasok dengan menganalisis utang usaha seperti ditunjukkan di bawah ini. Ada tabel utang usaha, pembayaran kepada pemasok 550.000 dan tanggal 1 Januari 2022 saldo 0 dan pembelian 610.000 dan tanggal 31 bulan Desember 2022 saldo 60.000. Selanjutnya pembayaran kas kepada pemasok sama dengan harga pokok penjualan ditambah kenaikan persediaan jika persediaan naik atau dikurang penurunan persediaan jika persediaan turun. Lalu ditambah juga penurunan utang usaha jika utang usaha turun atau kenaikan utang usaha jika utang usaha itu naik. Selanjutnya pembayaran kas utang beban operasi. Drogba melaporkan beban operasional sebesar 160 pada laporan laba rugi. Untuk menentukan kas yang dibayarkan untuk beban operasional perusahaan, menyusun jumlah ini dengan perubahan apapun dalam beban dibayar di muka dan beban akrual yang harus dibayar. Dan selanjutnya ada tabel itu biaya operasional 160 dan tambahkan peningkatan biaya dibayarkan di muka 8.000 dan dikurangi peningkatan beban terutang yang masih harus dibayar itu 20.000 dan pembayaran tunai untuk biaya operasional itu 148.000. Dan hitung antara pembayaran tunai yang biaya operasi perubahan dalam biaya yang dibayarkan di muka dan perubahan dalam beban yang masih harus dibayar ditunjukkan dalam ilustrasi 23.24. Itu pembayaran tunai untuk biaya operasional sama dengan biaya operasional. Di peningkatan di biaya dibayarkan di muka atau penurunan biaya dibayarkan di muka. Lalu selanjutnya di penurunan ACC biaya pajak atau peningkatan pembayaran biaya
kecelakaan. Dan selanjutnya itu ilustrasi 23.26 menunjukkan pengkajian metode langsung untuk melaporkan arus gas bersih dan aktivitas operasi untuk contoh. Coba itu drawing SA laporan laba rugi berikut arus gas dari aktivitas operasi itu 765.000 dan 765.000 dan utang tunai dan pembayaran tunai. Kepada pemasok itu 550.000 dan untuk biaya operasional 148.000 dan untuk pajak penghasilan 48.000 dan di kredit 746.000 dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi 19.000. Dan selanjutnya jika Drongba menggunakan metode langsung untuk menjanjikan arus gas bersih dari aktivitas operasi, diwajibkan untuk menyediakan dalam jadwal terpisah rekonsiliasi laba bersih dengan gas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Rekonsiliasi ini memiliki bentuk dari isi yang identik dengan metode tidak langsung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 23.27. Itu pendapatan bersih 112.000 dan penyesuaian untuk merekonsolidasi sebagai laba bersih dengan arus gas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Itu biaya penyusutan 10.000 dan peningkatan piutang usaha 15.000 dan peningkatan inventaris 160.000 dan peningkatan biaya dibayar di muka 8.000, peningkatan utang usaha 60.000 dan peningkatan beban aktual yang harus dibayar 20.000, teman 90.000 dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah 19.000. Selanjutnya penyesuaian terhadap laba bersih, depresiasi dan amortisasi. Amortisasi aset bertahap terwujud berumur terbatas dan amortisasi diskon atau premi obligasi. Dan selanjutnya biaya manfaat pasca pensiun atau perusahaan harus menyesuaikan laba bersih dengan selisih antara kas yang dibayarkan dan beban yang dilaporkan. Selanjutnya perubahan dalam pajak penghasilan taguhan atau perubahan dalam pajak penghasilan taguhan memengaruhi laba bersih tetapi tidak memengaruhi kas. Dan selanjutnya metode ekuitas dalam akuntansi atau kenaikan bersih pada akun investasi jika tidak memiliki arus kas. Perusahaan harus mengurangkan kenaikan bersih tersebut dari laba bersih untuk memperoleh arus kas bersih dan aktivitas operasi. Dan selanjutnya kerugian dan keuntungan atau kerugian dan keuntungan yang direalisasi. Perusahaan menambahkan kerugian ini ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi karena kerugian tersebut merupakan beban non-cash dalam laporan laba rugi. Dan karena perusahaan melaporkan keuntungan dalam laporan arus kas sebagai bagian dari hasil kas dan dari penjualan peralatan pada aktivitas investasi, perusahaan mengurangkan keuntungan tersebut dari laba bersih untuk menghindari perhitungan ganda sekali sebagai bagian dari laba bersih dan sebagian dari hasil kas penjualan. Dan selanjutnya itu kerugian dan keuntungan yang belum direalisasi. Itu kerugian
dan keuntungan yang belum direalisasi biasanya terjadi pada investasi utang yang diukur dengan nilai wajar atau trading dan Halford's Collection dan Ceiling dan pada investasi ekuitas. Contoh pada tanggal 10 Januari 2022 ada dua contoh. Yang pertama itu investasi utang sebesar 1 juta yang diklasifikasikan sebagai trading dan selama tahun 2022. Investasi utang tersebut memiliki keuntungan belum terrealisasi sebesar 110.000 dicatat dalam laba bersih. Dan yang kedua yaitu investasi ekuitas sebesar 600 dan tidak bersifat trading. Jadi selama tahun 2022 investasi ekuitas non-trading tersebut memiliki kerugian belum terrealisasi sebesar 50.000 dicatat dalam penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya itu nomor 2 piutang usaha bersih. Jadi sebagai contoh dianggap March HG melaporkan laba bersih sebesar 40.000. Perusahaan memiliki saldo piutang usaha seperti ditunjukkan pada gambar. Itu metode tidak langsung, salah satu metode yang disajikan informasi ini dalam laporan arus kas. Itu ada tahun 2022 piutang sama perubahan 2021 kenaikan dan penurunan. Jadi piutang usaha itu 2022 105.000 dan 2021 90.000. Jadi kenaikan 15.000 dan penyisihan piutang ragu-ragu itu 2022 10.000 dan 2021 4.000, itu peningkatan 6.000. Dan piutang usaha bersih itu 95.000 dan 2021 sebelah itu 86.000, jadi peningkatannya 9.000. Selanjutnya kenaikan saldo penyisihan piutang tak tertagih berasal dari beban kerugian piutang tahun berjalan. Karena beban kerugian piutang merupakan beban non-cash, perusahaan harus menambahkannya kembali ke laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Alih-alih menganalisis akun penyisihan secara terpisah, pendekatan cepat adalah penjumlahan saldo penyisihan terhadap saldo piutang dan membandingkan perusahaan piutang usaha secara bersih. Ilustrasi 23.30 menunjukkan perjanjian sebagai berikut, yaitu tanda merah AG dan laporan arus kas untuk tahun 2022. Itu arus kas dari aktivitas operasi 40.000 dan pendapatan bersih dan penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi 15.000 dan peningkatan piutang usaha itu 6.000, 9.000 dan peningkatan penyisihan piutang ragu-ragu itu 31.000. Dan selanjutnya metode langsung itu perusahaan tidak memiliki penjumlahan penyisihan piutang tak tertagih dengan piutang usaha. Tanda laporan arus kas bagi untuk tahun 2022 itu arus kas dari aktivitas operasi 40.000 dan pendapatan bersih dan penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Peningkatan piutang usaha bersih 39.000 dan 31.000.
Selanjutnya, laporan laba rugi Remen untuk tahun 2022, pendapatan penjualan 10.100 dan pengeluaran gaji 46.000 dan utilitas 8.000, utang 6.000, dan pendapatan bersih 40.000. Dan selanjutnya yang ketiga itu perubahan modal kerja lainnya. Beberapa perubahan modal kerja meskipun mengetahui kas dan tidak mengetahui laba bersih. Itu pembelian investasi ekuitas jangka pendek non-trading dan penerbitan wesel bayar jangka pendek bukan perdagangan untuk cash dan dividen kas yang masih harus dibayar. Dan selanjutnya, rugi bersih itu sebagai contoh jika perusahaan bersih sebesar 50.000 dan total beban yang harus ditambahkan kembali adalah 60.000, maka arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 10.000. Itu laba bersih itu 50.000 dan penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, penyusutan aset tetap 55.000 dan amortisasi paten 5.000 dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah 10.000. Dan selanjutnya yang terakhir itu pengungkapan atau transaksi non cash yang signifikan. Beberapa transaksi non cash yang umum dan harus dilaporkan atau diungkapkan perusahaan adalah 1. Perolehan aset dengan penanggung liabilitas termasuk kewajiban sewa atau dengan menerbitkan sekuritas ekuitas. Yang kedua, pertukaran aset non moneter, dan yang ketiga, refinancing utang jangka panjang, dan yang keempat, konversi utang atau saham preference menjadi saham biasa, dan yang kelima, penerbitan sekuritas ekuitas untuk melunasi hutang. Oke, kita masuk ke penggunaan worksheet. Jadi ketika banyak penyesuaian diperlukan atau terdapat faktor-faktor lain yang membuat penyusunan laporan menjadi lebih kompleks, perusahaan itu sering menggunakan worksheet untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang akan dimasukkan ke dalam statement of cash flows atau laporan arus kas. Jadi worksheet ini hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan proses penyusunan laporan arus kas tersebut. Nah, penggunaannya itu sebenarnya bersifat opsional aja sih. Tapi ada beberapa pedoman untuk menggunakan worksheet. Jadi yang pertama itu ada pada bagian akun laporan posisi keuangannya, kita catat akun dengan saldo debit secara terpisah dari akun dengan saldo kredit. Jadi misalnya akun accumulated depreciation ini dicatat pada kelompok saldo kredit dan bukan sebagai akun kontra di bawah saldo debit. Jadi kita masukkan saldo awal dan saldo akhir setiap akun pada kolom yang sesuai, kemudian kita masukkan transaksi yang menyebabkan perubahan saldo akun selama tahun berjalan sebagai reconciling items atau pos rekonsiliasi pada dua kolom tengah. Dan setelah semua pos rekonsiliasi ini dimasukkan, setiap baris akun pada laporan posisi keuangan itu harus seimbang secara horizontal. Jadi misalnya saldo awal bisa ditambah atau dikurangi dengan pos rekonsiliasi, itu akan jadi saldo akhirnya. Nah, jika persamaan ini itu berlaku untuk seluruh akun dalam laporan posisi keuangan, berarti seluruh perubahan saldo akun itu sudah direkonsiliasi. Terus yang kedua itu bagian bawah worksheet itu terdiri dari bagian aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dengan demikian, bagian ini itu akan menyediakan informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan arus kas secara formal. Kita catat arus kas masuk sebagai debit pada kolom rekonsiliasi dan arus kas keluar sebagai kredit pada
kolom rekonsiliasi. Contohnya, penjualan peralatan secara tunai pada nilai buku itu dicatat sebagai debit pada arus kas masuk dari aktivitas investasi, dan pembelian tanah itu secara tunai dicatat sebagai kredit pada arus kas keluar dari aktivitas investasi. Terus yang ketiga itu kita jangan memasukkan atau memposting pos rekonsiliasi dalam worksheet ke jurnal maupun ke akun manapun. Karena pos-pos tersebut itu bukan merupakan penyesuaian maupun koreksi terhadap akun laporan posisi keuangan. Jadi pos tersebut itu digunakan hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan arus kas. Jadi kita nggak perlu posting apapun ke akun manapun gitu. Oke, jadi kita masuk ke penyusunan worksheet. Jadi langkah yang pertama itu kita masukkan akun-akun laporan posisi keuangan beserta saldo awal dan saldo akhirnya ke dalam bagian akun laporan posisi keuangan pada worksheet. Yang kedua itu kita masukkan data yang menjelaskan perubahan dalam akun-akun laporan posisi keuangan yang selain kas ya, dan pengaruhnya terhadap laporan arus kas ke dalam kolom rekonsiliasi pada worksheet. Terus yang ketiga, kita masukkan kenaikan atau penurunan kas pada baris akun kas dan pada bagian bawah worksheet. Dan entry ini tuh harus memuat total debit dan kredit pada kolom rekonsiliasi ini jadi seimbang. Oke, kita masuk ke analysis of transactions. Jadi di sini itu ada comparative statement of financial position atau laporan posisi keuangan milik satellite. Nah, kita masuk ke bagian asetnya. Jadi di asetnya ini ada equity in investment yang meningkat sebesar 15.000 pada tahun 2022 dan jadi 18.500 pada tahun 2023 sehingga terjadi kenaikan terjadi kenaikan sebesar 3.500. Dan land-nya ini juga meningkat cukup signifikan dari 80.000 jadi 131.500. Equipment-nya juga naik dari 142 menjadi 198 pada 2023 dan accumulation on equipment and buildings menunjukkan penyesuaian penyusutan yang tercatat sebagai angka negatif. Terus inventory, prepaid expenses, dan account receivable ini juga menunjukkan perubahan baik dalam kenaikan maupun penurunan. Jadi jika dijumlahkan total asetnya ini 1.176.000 meningkat dibandingkan dengan total aset pada tahun 2022 yaitu sebesar 884.000 dolar Hong Kong. Nah, terus kita masuk ke bagian ekuitasnya nih. Jadi ada share capital yang bertambah dari 85.000 jadi 74.000 yang terdapat penyesuaian terkait perubahan penyertaan modal. Terus return earnings-nya itu juga meningkat sebesar 17.000 dan terdapat perubahan kecil juga pada treasury shares-nya. Jadi total ekuitasnya itu meningkat menjadi 822 pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022-nya itu 584.000 saja. Terus kita masuk nih ke bagian liabilities. Jadi untuk liabilitas ini dicatat ada notes payable-nya itu meningkat dari 60.000 jadi 120.000 ya. Terus accounts payable-nya itu meningkat dari 89.000 menjadi 143.000. Terus juga ada beberapa akun kewajiban lainnya kayak bonds payable, deferred tax liability, income taxes payable itu juga menunjukkan perubahan yang signifikan dan total liabilitas pada tahun 2023 itu 354.000 lebih tinggi dibandingkan yang pada tahun 2022 yang cuma 300.000. Oke, terus kita masuk ke bagian yang ada change in retained earnings-nya. Jadi ini ada perubahan pada retained earnings atau laba ditahan yang merupakan itu salah satu komponen penting dalam penyusunan statement of cash flows atau laporan arus kas, terutama gunakan metode tidak langsung atau indirect method. Jadi yang pertama ini pencatatan net income-nya ditunjukkan bahwa laba bersihnya itu untuk periode tersebut itu 117.000 dalam worksheet atau kertas kerjanya, dan pencatatan transaksinya itu operating net income pada retained earnings
yang masing-masing itu sebesar 117.000. Dan pencatatan ini tuh menunjukkan bahwa laba bersihnya itu meningkatkan saldo retained earnings-nya itu sendiri. Jadi penempatan net income pada bagian bawah worksheet ini penting karena angka inilah itu jadi titik awal untuk nyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung, dan nantinya net income ini akan disesuaikan dengan perubahan akun-akun non-kas seperti penyusutan, perubahan piutang, persediaan, dan sebagainya. Terus kita masuk ke pengaruh dividen terhadap retained earnings. Jadi, selain laba bersih, ada 2 transaksi yang memengaruhi retained earnings, yaitu dividen saham dan dividen kas. Jadi dalam contoh ini itu perusahaan mengumumkan dan membagikan share dividen sebesar 15.000 dolar Hong Kong, dan akibatnya itu retained earnings-nya berkurang karena sebagian laba ditahan dialihkan jadi modal saham. Jadi pencatatannya itu ada retained earnings pada share capital ordinary sebesar 15.000. Nah, ini berarti laba ditahannya itu berkurang dan nilai tersebut itu ditransfer ke modal saham sebagai dividen dalam bentuk saham. Gitu.